Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa jamilni ya jamil ya badi'as samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram bil fasahati wal balaghati wal baru'ah. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli birikotir rahmatir rahmah summa talinu juluduhu wa qulubuhu ila dzikrillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Jamaah samawi, pada bulan puasa ini kita bisa bertemu, khususnya kita bisa bertemu dengan bulan yang sangat dimuliakan ini. Alhamdulillah, pada bulan ini pastinya kita sudah memahami bahwa segala apapun pada malam hari ini dilipat gandakan secara pahala ya. Alhamdulillahirabbil alamin juga. Sedikit mempersingkat waktu, kula ngebaca niki kenapa kita samawi ki sampun diamanahaken sareng Kang Alep untuk dibaca aslinya setelah Al-Hikam. Cuma Al-Hikam ini kan masih kata khawatir Al-Hikamnya durung tamat, usia kita masih tamat, sedangkan amanat belum disampaikan. Iku akan menjadi satu beban. Nah, makanya di bulan puasa ini semoga insya Allah menawa kita sehat sedanten, selama bulan puasa kula akan membaca kitab samawi yang asli ditulis oleh Abuya Mama Gufron, yang saya komparasikan, yang saya combine dengan kitab-kitab lain, karangan-karangan kitab lain yang insya Allah kitabnya nanti mungkin. Sekarang yang saya bawa hari ini adalah kitab Nashul Ibad karya dari Syekh Nawawi Al-Bantani, yang pas dengan pembahasan tema hari ini. Saya bawa kitabnya, saya bacakan. Supaya apa? Supaya bapak-bapak di sini mendapatkan originalitas dari keterangan, bukan dari saya keterangan ini, bukan. Karena saya tidak mungkin bisa memahami apa yang ditulis di sini. Makanya saya itu mencari nih kitab apa nih cocoknya dengan pembahasan ini. Alhamdulillah pegawaian ya, barang emang ngedres kitab lain lagi nih pegawaian. PR, Insya Allah. PR ya? PR. Tapi insya Allah saya merasa walaupun diamanahi ibaratnya sangat bunga, sangat bangga. Karena saya yakin tidak semua orang dan tidak sesuatu apapun itu pasti atas kudroh dan irodat. Jadi kita duduk di sini, kita memegang kitab ini, itu semua pasti sudah jalannya seperti itu. Gitu. Baik, di sini kita mulai mukadimah yang saya singkat. Apa sih kitab ini? Kitab ini ada mengenai adanya kitab ini dari Mama Gufron dijelaskan, saya karang ini memang tidak ditunjukkan untuk muhadasah. Kata Mama Gufron, kitab ini bukan untuk percakapan, akan tetapi untuk menjelaskan perjalanan makhluk menuju Khalik. Yaitu kalau dalam istilah hikam itu namanya salik atau murid ya. Salik atau murid berarti sama ya. Yang selama ini hanya banyak manusia ingin mendekatkan diri kepada Allah dengan mengatasnamakan tasawuf. Jadi sama. Akan tetapi mereka tidak mengetahui bagaimana perjalanan tasawuf. Seperti apa perjalanan itu. Yang sebenarnya lebih di zaman sekarang banyak sekali ulama akhirat benar-benar dekat dengan Robnya yang sudah kembali ke hadirat Allah. Ulama-ulama yang mumpuni dalam bidang tasawuf sudah
kembali di pangkuan Allah. Nah, sebelum membahas lebih jauh, saya ingin menjelaskan asal-usul kalam Suryani, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan bahasa ke dunia ini dengan 4 bahasa, yaitu Suryani, Ibrani, Ajam, dan Arab. Jadi kitab ini, kitab Samawi ini ditulis dengan bahasa Suryani. Tentu ada alasannya. Alasannya apa di sini? Adapun bahasa Suryani adalah bahasa yang digunakan pertama kali dibandingkan bahasa-bahasa lainnya. Jadi bahasa Suryani itu adalah bahasa tertua di dunia. Bahasa pertama kali dikenalkan di dunia ini. Berarti bahasa Nabi Adam. Seperti halnya Nabi Adam alaihissalam yang dijelaskan dalam kitab Fathur Rabbani majelis ke-62. Keterangannya dari kitab Fathur Rabbani mengenai tauhid yang dikarang oleh Syekh Abdul Qadir Jailani dalam maqalah. Awalnya apa? Awalu matakallamu Adam alaihissalam, awal-awalnya ucapan sing ngomong sapa Nabi Adam alaihissalam di suroniati iku kelawan bahasa Suroniyah. Wa yuhasibun nasu lan bakal dihisab sapa manusia. Awal ngomong bahasa Suroniyah dan bakal dihisab, hari hisab nanti dihitung, direkapitulasi, amal-amal kita direkap ya. Di sana itu yaumal kiamati, pada hari kiamat, disuruh niati kelawan bahasa Suroniyah. Jadi rekapan kita itu tulisan catatannya dengan bahasa Suroniyah. Di sana tuh amalan. Fathur Rabbani ya? Non? Iya, dari kitab Fathur Rabbani Syekh Abdul Qadir Jilani. Faidah dakhalul janata, maka ketika manjing ia wong kabeh al janata ing surga, tatakallamu bil arabiyati, maka bercakap-cakap ia wong bil arabiyati kelawan Arabia, bilugati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kelawan lugat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika rekapitulasi otomatis kita bisa mampu bahasa Suryani, karena memang itu bahasa bapak kita, bahasa moyang kita. Cari bahasa kita bahasa ibu. Lamun kita ngomong Cirebon pasti ngomongnya bahasa Cirebon ibaratnya ketika bercakap-cakap dengan orang Cirebon. Karena apa? Bahasa ibu. Nah, ketika dihisab catatan kita ketika dibacakan di majelis sidang, nantinya itu percakapan kita amal apa ini ketika ada pertanyaan, ketika ada dakwaan, ketika ada tuntutan, kita menjawab dengan bahasa Suryani. Nah, ketika wis beres manjing surga baru bahasa Arab. Otomatis harus belajar. Otomatis ya. Singkat-singkat saja ya. Kitab ini saya beri nama Kitabus Samawi, saya Abu Yamamah Gufronnya, yang mempunyai arti perjalanan ruhani. Perjalanan ruhani Kitab Samawi, bukan untuk menandingi Al-Quran dan hadis, akan tetapi mengembalikan Al-Quran dan hadis kepada fitrahnya. Karena melihat perkembangan realita kehidupan sekarang ini, manusia sudah diporak-porandakan akidahnya dengan kemajuan teknologi, sehingga manusia enggan mempelajari ilmu agama, khususnya Al-Quran dan hadis. Kenapa sih Abu Yamamah Gufron ini tulisan kitabnya dengan bahasa Suryani? Ini yang paling unik. Kata Abu Yamamah Gufron di sini dijelaskan, karena para wali-wali agung itu ketika berkomunikasi dengan bahasa Suryani. Wali-wali agung ketika ada pertemuan tahunan, biasa pertemuan tahunan di Mekah, orang melu kita mah orang mancing, tapi cara kita buru-buru mancing gitu. Nah, pertemuan itu memakai bahasa Suryani. Nah, kula sebagai orang awam mengindikasikan, ada indikasi iki paham pula dewek bisa sangat besar salahnya. Jangan-jangan
jangan-jangan Abu Yamamah Ghufron ini memakai bahasa ini karena termasuk dari golongan itu, golongan para wali-wali agung yang ketika bercakap-cakap dengan bahasa Suryani. Makanya menuliskan kitabnya pun dengan bahasa Suryani. Iki anggapan kula pribados, bisa saja salah. Anggapan kula pribados. Kenapa memakai bahasa Suryani? Karena bahasa yang dipakai oleh wali-wali agung. Kenapa Abu Yamamah Ghufron bisa bahasa Suryani, sedangkan dalam kitabnya di sini Abu yaitu namanya jalan kaki katanya itu 21 tahun di sini. Kemana? Nah, disinilah mungkin dalam perjalanan rohaninya belajar bahasa Suryani untuk bercakap-cakap dengan golongan itu tersebut. Saya juga nanti membacanya, dibaca dulu bahasa Suryani, terus diterjemahkan, terus di sini ada namanya murodi bikalamihi, keterangan dengan bahasa Arab. Nah, ini yang bisa saya paham. Kalau bahasa Suryaninya saya tidak bisa paham. Kenapa saya juga nanti membacakan bahasa Suryaninya? Karena ada satu hadis, man tasabbaha biqaumin fahuwa minhu. Barang siapa menyerupai satu kaum, fahuwa, maka orang tersebut minhu, dari kaum tersebut. Semoga kita membaca kalam Suryani ini sebagian yang menawa sih anak diangkat jadi wali kalau ningkene. Oh iya. Wali murid. Ya pasti wali murid mah. Wali nikah pasti. Wali nikah mah sampun. Orang balen. Wes mau cuma wali nikah mah. Wali dia. Tuh, jadi menawasi salah satunya kita membaca bahasa Suryani, bahasanya para wali, bahasa yang mungkin secara genetik ada di dalam diri kita, bahasa awal kita. Amin. Semoga ini mengandung barokah bagi kita. Kenapa dipilih pakai bahasa Suryani? Pasti ada rahasia yang kita tidak tahu apa di balik itu. Nah, di sini, langsung ya menyingkat waktu sampai jam berapa lah? Terus orang masak pokoknya. Waduh, orang masak ya subuh banget. Iya, Ada sahur ya? Iya. Spesial bulan puasa orang masak. 2, 3, 4, 5. Habis jam 12 Nama perantos 12 sedikit 2, 3, 4, 5. Bagus, tapi kira-kira sampai ke? Jam 1 lah. Oh, jam 1. Luar biasa. Ya wis, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babul awali ngawiti ngaji isun kelawan nyebut asmane Allah kang welas ning dalam dunia tur kang catasi ing dalam akhirat. Suara dibahas bismillah, lamun dibahas mah coba las tipit gimana? Menerangkan tentang menjaga mata dan lisan. Bab awal fi bayani hifdil aini wal lisan. Bab awal Abu Yamamah Ghufron akan menjelaskan tentang menjaga mata dan lisan. Ini bab awal untuk era saat ini sangat penting. Untuk era sekarang, era sekarang itu sangat luar biasa. Pas dengan keadaan zaman. Memang betul kata kita di Jandarori bahwa Nabi dan Rasul itu jumlahnya 124.000 dan wali-wali pun sama jumlahnya 124.000 kuli asri di setiap zaman, dan zaman sekarang ada wali-wali itu. Nah, wali-wali itu kemungkinan menyesuaikan dengan keadaan zaman kita. Ada wasiat dari Sayyidina Ali kan, ajarilah anakmu dengan sesuai zamannya. Nah, mungkin sekarang ini kita anak sama bapak diajari dengan sesuai zamannya.
Sembari anak aneh sengawan orang minum gitu. Terus deh. Apa jalan ini kalam bahasa Suryanine sonnahum wa asoro foto wahum zago tosa suhum sadda dalam ki ainakum ku bahasa Suryanine ku. Beliau guru Syekh berkata, Abu Yamamah Ghufran berkata, rahimakumullah, jagalah mereka dan luruskan langkah mereka. Telah menyesatkan lemahnya pandangan mereka yang menutupi petunjuk, maka jagalah pandangan mereka. Awas, kalame iki susah dipahami. Untung bae anak muradu bi kalamihi. Jadi lamun iki mah penafsiran dari kalam di atas. Lamun ora laka penafsiran, oh ampun. Nyerah kula tak balik iman kita ngarang ora bisa. Apa muradu bi kalamihi yang diharapkan dari kalam dari Abu Yaqwan? Ihfad basori wa basorihim. Ihfad mugi ngejaga tuan ing mata isun lan matane wong kabeh min nadrotil hururi saking ningali hurur. Hurur iku tipu daya, saking melihat tipu daya. Wasabit aqdamana lan mugi netepakan tuan akadamana ing dilemakan sikil kita wafadna lan mugi ikhfadna mugi ngejaga tuan na ing kita min jalalil lisani saking kepleset lisan lakot dola basarona teman-teman wisasar apa pandangan kita mata al-ghurur ing barang-barang kang menipu wa afsadana lan teman-teman rusak jawalul qauli ajurul qauli apa perkataan kang doraka juriku doraka. Jadi CP Abu Yamamah Ghufran di sini dijelaskan meminta kepada Allah supaya mata kita ini dijaga, mataku dan mata kita semua dijaga dari apa? Dari melihat tipu daya dunia. Ini efeknya sangat besar. Mana tipu daya dunia sekarang ini? Eranya kalau di medsos, kalau kita melihat ada namanya flexing. Flexing itu seolah-olah kaya, jadi pamer harta, pamer ini, pamer itu. Padahal itu hanya konten. Dan flexing ini bisa menimbulkan toksik pada diri kita. Waduh, toksik kenapa? Jadi mau muncul Racun. Nah, yang luar biasa. Kelas amat. Iya, kelas kamu. Boleh. Panglima. Lawang suwe ning kimia aja. Tapi kimia gawe. Kelas dong, Kelas. Di era medsos saat ini, arep mangan cekrek, kirim mangan mewah. Lagi jalan-jalan, ning daerah kian cekrek. Nah, bagi kita korbannya ini, kenapa toksik? Nanti kita itu timbul namanya penyakit teracuni oleh hal-hal itu. Wih, kan uripe enak amat ya. Kita mau makanan baik kan. Sing duwe rapi ngedeleng ning Instagram bagus-bagus wadon pun. Lagi olahraga, pakaian bagus ngedeleng rapi kita. Toksik akhirnya pikiran kita kan teracuni. Ngedeleng wong wadon rabine wong bagus-bagus ning Instagram, ning TikTok, ning lain sebagainya. Ternyata rabi kita pun aduh kayak pakaian pitung dina ora dikumbah, nembuyuk. Kelitip. Ngedeleng batur-batur pada jalan-jalan ning kene kita, ya Allah. Akhirnya apa? Timbul pikiran kita, kenapa saya tidak mampu seperti itu? Satu, iri, akhirnya karena tidak mampu.
dua hasut, wih kama usahane kakek nyenggol. Akhirnya Rabi maning kan klipen sih orang bisa kayak kangka pada bekerjane pada bae pangkate klipen kakang mah orang bisa nyukupi. Nah awalnya apa timbul penyakit itu dari mata. Saat ini nih banyak tipuan-tipuan. Kita lebih mengagumi penglihatan yang nyata, tapi tidak pernah kita meneliti apa sih di balik kenyataan itu. Sehingga seseorang itu perlu filter ya. Tuh ngomong halo teman, perlu filter untuk foto dan lain sebagainya. Apa akhirnya kita sing muka orang rapi orang ganteng atau kita sing orang ganteng, akhirnya mikir tidak pernah bersyukur kepada Tuhan. Itu awal dari penyakit mata. Makanya ningkene abu yang mama ghufran berdoa, ya Allah jagalah pandanganku dan pandangan mungkin murid-muridku, minta dijaga karena pandangan ini nantinya merusak kita dari perjalanan menuju Allah, orang ikhlas dan lain sebagainya. Makanya pakai kacamata kuda untuk saat ini. Wes kudune kacamata kuda kan. Jadi tidak toleh kanan, tidak toleh kiri. Kenapa sih kuda kan kacamata ini gini kan? Ning iringan kan. Gimana? Supaya apa? Supaya orang ngilang kanan, orang ngilang kiri lurus perjalanan kita. Tikon kiri baru kiri, kon kanan baru kanan, sama pengendali. Kalau matanya dibuka, kuda pun berbahaya. Nafsunya ingin kemana-mana. Sama nafsu kita juga ingin kemana-mana. Kalau kita tidak mampu memakai kacamata kuda, apa kacamata kudanya ini? Dengan tasawuf. Hati-hati untuk era sekarang. Tuh, yang pertama adalah jaga mata. Yang kedua, jaga lisan. Ninggalin. Kenapa jaga mata dan jaga lisan ini prioritas utama dan di bab pertama? Maukah efek untuk saat ini? Wis, emang wis bener ngepas kontennya. Ninggalin dalam hal ini beliau Musonif melihat realita kehidupan bahwasanya banyak orang yang tertipu pandangannya dengan dunia dan banyak orang yang tidak menyadari rusaknya amal disebabkan karena sangat buruknya ucapan. Makanya pandangannya salah akhirnya mengucapnya salah. Klipen ngucap salah, no hari kama mau usahane ku mengkono atau bahasa kasarnya mah, weh kan mah nyokok kan mah iki lah, karena nyumpang lah kalau bahasa iki mah. Padahal kan kalam ini, kalam yang kita keluarkan di sini, innasab awal basoro wal fuada kulu ulaika kana anhu mas'ulan. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang ada terlintas dalam hati kita, semua itu akan dimintai pertanggungjawaban. Akan dimintai pertanggungjawaban. Apa yang kita lihat dari medsos, apa yang kita lihat dari TikTok, apa yang kita lihat dari video-video, apa yang kita lihat dari yang diharamkan, semua itu akan dimintai pertanggungjawaban. Kisah surat Al-Isra ayat 36 akan dimintai pertanggungjawaban. Nah, di sini juga kita harus menjaga lisan. Kenapa menjaga lisan? Lisan ini bab kedua ya. Nah, ada preparasinya di sini. Teman saya udah 3 menit aja berorasi. Obat. Oh, wis turu mau ngomong jam 1 bareng mau turu. Lanjut.
Engkau kita lanjutkan bab 2 nih Kin. Ika mah baru menjaga pandangan, Ika menjaga lisan ge anu ngene ge. Ya wis lah bisa rolas lah. Ora enak harus ngantuk. Semongko saos insyaallah kula baca terus depan iki karo kene. Mungkin itu saja bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila kesalahan itu pastinya dari saya pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.